Hai semua teman-teman bunda-bunda kesayangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi ya ke channel Dapur Mini A dan R Family. Di video kali ini aku sharing kegiatan di rumah kayu sederhana ya teman-teman. Dan kali ini yang akan beraktivitas adalah Pak Su. Kira-kira apa ya yang sedang Pak Su lakukan? Buat teman-teman yang penasaran, simak videonya sampai akhir. Sebelum lanjut, aku mau ucapin terima kasih dulu buat teman-teman bunda-bunda semua yang sudah mau klik video ini. Dan salam kenal buat yang baru pertama kali mampir. Untuk teman-teman solid semua, salam sayang dan salam support selalu. Semoga silaturahmi kita dapat selalu terjalin. Amin, amin ya robbal alamin. Nah, ini Pak Sul lagi buat lubang di bagian lantai ya teman-teman, untuk tempat masuknya nanti kusen pintu. Di sini nanti mau dibuatkan sekat untuk area kamar mandi plus WC-nya juga. Nah, siapa nih di sini? Bunda-bunda atau panda atau teman-teman siapa aja lah yang pengen buat rumahnya rumah kayu ya. Pastinya sama dengan yang seperti ini. Dan masih bingung caranya tuh kayak gimana? Simak aja videonya. Ini karena kalau mau dipahatin itu agak susah gitu dan lama, makanya Pak Su tuh menggunakan bor listrik seperti itu. Jadi dibor-bor dulu untuk bagian pinggir-pinggirnya tuh kan yang sudah diukur gitu ya, sesuai dengan lebar dan panjang kaki kayunya tersebut. Kemudian dipahatin biar lubangnya itu bisa jadi seperti ini teman-teman. Itu sudah sesuai dengan ukurannya. Nah, kalau sudah ada seperti itu, nanti tinggal dimasukin aja kaki kusen pintunya. Kelihatannya sih simple teman-teman, tapi yang namanya orang kan kalau tidak tahu gitu ya, harus belajar dan harus diperhatikan. Sama halnya juga dengan Pak Su yang awalnya tuh waktu pasang kusen pintu di bagian depan itu rada ribet karena dipahatin lama banget dan butuh waktu gitu. Akhirnya digunakanlah bor listrik. Nah, ini sedang dicoba untuk masukinnya ya. Dimasukin seperti itu dan sudah lumayan pas, cuman bagian bawahnya tuh ada sedikit yang mau dipotong dulu atau mau dipahatin dulu kayak gitu. Nah, teman-teman di rumah apa kabar nih hari ini? Semoga puasanya masih lancar, masih sehat selalu dan tetap semangat. Buat yang lagi sakit, doanya semoga segera disembuhkan ya. Dan yang sedang dalam kesulitan, semoga segera diberikan kemudahan. Amin, amin ya robbal alamin. Untuk ukuran kamar mandi plus WC-nya ini sendiri itu hanya berukuran 1 x 1 meter. Kenapa tidak besar? Karena memang disesuaikan juga dengan besar bangunan rumah ini. Diperkirakan nanti untuk bangunan rumah ini itu hanya memiliki 1 kamar tidur, 1 ruang tamu, 1 dapur, dan juga kamar mandi plus WC-nya. Jadi untuk WC sama kamar mandi itu tidak terpisah, tapi digabung dalam satu tempat teman-teman. Ya maklum rumahnya kecil, tempatnya juga kecil, dan biar tidak terlalu ribet gitu ya. Kalau untuk ukuran 1 x 1 sih masih terbilang luas ya. Kalau cuma untuk 1 orang masih boleh lah ya. Jangan terlalu besar-besar rumahnya. Kalau menurut aku, dulu aku tuh tinggalnya di rumah mama itu, rumahnya besar sekali dan memiliki 5 kamar tidur, ruang tamunya 2, kemudian ruang keluarga juga besar, belum lagi dapurnya. Itu tuh ngeberesinnya Masya Allah. Jadi sekarang udah diputusin sama Pak Su, memang bener-bener kalau mau punya rumah bukan nggak pengen punya rumah yang luas, cuma kalau untuk keadaan sekarang kita tuh punya rumah yang kecil-kecil aja, yang penting punya rumah.
Dan apa ya, kalau rumah kita kecil, ruangannya juga terbatas, itu kan otomatis sama anak-anak juga pasti selalu ngumpul di situ. Terus gimana nanti kalau ada misalnya keluarga yang datang? Nah, itu nanti kita pikirin. Yang jelas sekarang kita sesuaikan juga dengan budget yang kita punya ya teman-teman. Kalau misalnya ada yang dikasih rezeki lebih, kemudian pengen punya rumah yang besar, Masya Allah, itu juga Alhamdulillah. Pokoknya kecil atau besarnya, intinya selalu bersyukur dengan apa yang sudah kita miliki. Nah, ini kusenya sudah dipasang ya pada posisinya, dan Pak Su lagi masang untuk penahannya gitu supaya posisinya tuh tidak miring-miring, karena kalau miring nanti pas udah dipasangin dindingnya itu bakalan bengkok terus. Jadi benar-benar diukur, kemudian istilahnya ditahan lah pakai paku kayak gitu biar tidak goyang-goyang atau gerak kiri dan kanan. Nah, untuk dindingnya itu rencananya mau pakai ini lembar seri teman-teman. Ini lembar seri sisaan waktu pemasangan dinding bagian depan. Dan masih ada sekitar 10 lembar gitu. Sudah dihitung-hitung untuk lebar dan tingginya, jadi menurut Pak Su ini cukup kalau dipasang di bagian sini. Jadi tidak semuanya ya, untuk dinding dari kamar mandi ini tidak semua menggunakan lembar seri, hanya bagian samping ini saja. Nanti di bagian yang satunya itu menggunakan sisa papan bekas. Walaupun papan bekas, tapi benar-benar dipilih papan yang masih bagus supaya bisa tahan lama. Nah, kalau ada pas lihat video ini terus berpikir gimana ya Bun, itu kan kamar mandi, otomatis kena air hampir setiap hari kalau ada yang pakai. Nah, terus gimana, di situ ada papan, ada kayunya, entar bisa cepat rusak atau gimana gitu. Untuk pertanyaan-pertanyaan yang ada seperti itu, next video-video selanjutnya akan ada ya. Bagaimana sih caranya supaya walaupun lantainya papan, dindingnya papan, tapi bisa berfungsi dengan baik. Oke, dan ini iklan dulu. Ada Dede Arsy. Ini senang banget kalau ikutan ke sini, entah kenapa ya, tapi dia tuh happy banget kalau berada di sini. Nah, itu pemasangannya untuk lembar seri bagian dinding sebelahnya tuh sudah mau selesai. Tampilannya seperti itu teman-teman, sudah mulai kelihatan modelnya ya untuk di bagian dalam. Karena kalau sekarang sih yang dibuat sekat itu baru di area ini. Kenapa buat sekat WC duluan, kenapa bukan kamar atau dapur? Karena ini urgent banget, jadi wajib ada gitu ya. Nah, ini lanjut, Pak Su mau masang dinding bagian sebelah kanan. Di sini hanya menggunakan papan-papan bekas ya. Ini papan sisaan, cuma pokoknya masih bagus banget. Oh iya teman-teman, lagi apa nih sekarang? Nyimak video aku sambil apa gitu, boleh tulis ya di kolom komentar. Pokoknya komentar dari teman-teman semua tuh bener-bener buat aku makin semangat. Pokoknya senang banget gitu kalau bacain komentarnya. Mau itu cuma bilang semangat, mau itu cuma bilang apa ya istilahnya, sukses selalu, apapun itu komentarnya, aku sangat bersyukur dan berterima kasih buat kalian yang selalu peduli dengan channel aku yang sederhana ini. Ya, mohon doanya ya, semoga kedepannya view-nya tuh bisa nambah,
bisa, pokoknya channelnya bisa berkembang. Dan buat teman-teman semua selalu didoakan yang terbaik. Mungkin sekarang belum saatnya ya, pokoknya kita berpikir positif aja, berikhtiar selalu dan berdoa semoga ada saat dimana kita bisa menikmati jerih payah atau hasil yang sudah kita kerjakan selama ini ya. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, ini yang kata Pak Su tuh kalau menguras tenaga ya teman-teman. Kalau tadi tuh pas motong-motong lembar seri itu tuh tidak terlalu capek karena kan lembar serinya lumayan tipis dan kecil-kecil juga kan. Tapi kalau gergaji papan kayak gini tuh sangat menguras energi. Ini bener-bener pokoknya bisa dibilang bener-bener haus ya teman-teman. Kerjanya tuh siang-siang, terus gergaji, belum lagi ngangkat papan, semuanya tuh sendiri. Aku palingan bantuin kalau misalnya emang Pak Su itu udah memang nggak bisa sendiri ya, bener-bener butuh bantuan. Tapi kalau dia masih bisa sendiri itu jarang banget untuk minta bantuan aku. Dan seperti itu, papannya tuh sudah dipasang. Itu kenapa papannya warna-warni ya, papan bekas bun. Kita bener-bener ngirit budget ya untuk buat rumah ini. Jadi yang paling banyak mengeluarkan budget sih dalam pembuatan rumah ini bisa dibilang beli kayu ya. Oke, dan ini sudah selesai. Kita lihat ya teman-teman, untuk bagian samping menggunakan lembar seri sih sebenarnya lebih bagus, tapi pakai papan juga nggak kalah bagusnya. Assalamualaikum.